Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Parisi dari kelas FSB. Tujuan saya di sini atau saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan terkait pengelolaan limbah B3. Pertama, pengelolaan limbah B3 adalah suatu kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Lanjut, ada juga karakteristik limbah B3. Yang pertama ada mudah meledak, yang kedua ada mudah menyala, yang ketiga ada reaktif, yang keempat ada infeksius, yang kelima ada korosif. Next, kategori limbah B3. Limbah B3 ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori 1 dan kategori 2. Pengertian dari kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut dan langsung terhadap manusia. Kalau limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang tidak memiliki efek yang tidak akut dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia. Lanjut. Dokumen-dokumen untuk kelengkapan persyaratan penerbitan izin lingkungan dalam hal pengolahan B3 yaitu ada identitas pemohon, akta pendiri badan usaha, nama sumber karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Keempat, ada dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3. Yang kelima, ada dokumen lain sesuai peraturan. Lanjut, hasil penyimpanan limbah B3 yang dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan kategori 1 dan 2 dari sumber yang tidak pasti. Dari sumber yang tidak spesifik. Itu ada bangunan, tangki dan kontainer, silo, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan iptek. Yang di sini ada yang kedua, fasilitas penyimpanan limbah B3 yang dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Ada bangunan, silo, tempat tumpukan limbah, waste in impoundment, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan iptek. Untuk fasilitas penimbunan limbah B3, ada fasilitas penimbun akhir, sumur injeksi, waste pile, waste impoundment, tempat lainnya sesuai dengan perkembangan iptek. Metode pengolahan limbah B3 secara fisik bisa menggunakan proses mekanika, secara kimia dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap seperti logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat aorganik beracun. Dan secara biologi, kemudian bakteri atau biasa disebut biomediasi. Fasilitas penyimpan limbah dan waktu penyimpanannya berdasarkan jenisnya. Di sini ada fasilitas bangunan, waktu maksimalnya 180 hari untuk kategori 1 dan 360 hari untuk kategori 2. Yang kedua ada tangki, sama seperti yang awal, 180 hari untuk kategori 1 dan 365 hari untuk kategori 2. Dan silo, untuk silo sama juga 180 hari untuk kategori 1 dan 360 hari untuk kategori 2. Waste pile 180 hari untuk kategori 1 dan waste impoundment 180 hari untuk kategori 1 juga. Fasilitas penyimpanan limbah B3. Yang pertama ada peralatan dan sistem pemadam kebakaran sebagai fasilitas untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Yang kedua ada pembangkit listrik cadangan sebagai pembantu pemasukan listrik bila mana terjadi pemadaman listrik dadakan. Fasilitas pertolongan pertama adalah sebagai fasilitas bila mana ada orang yang tertimpa suatu bahaya dan melakukan pertolongan pertama. Yang keempat, gudang tempat penyimpanan perlengkapan sebagai tempat untuk menyimpan suatu perlengkapan yang tidak terpakai. Yang terakhir ada pintu darurat sebagai tempat untuk melarikan diri bila mana ada bencana atau kebakaran. Next, penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah yang dihasilkan. Nomor 1 ada kategori 1 dan 2. Ada kategori 2 yaitu lebih dari 50 kg per hari. Maksimal penyimpanannya 90 hari. Untuk kategori 1
kurang dari 50 kg per hari, 180 hari. Yang ketiga ada kategori 2 dari sumber tidak spesifik, kurang dari 50 kg per hari, maksimal waktu penyimpanannya 360 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum, kurang dari 50 kg per hari, waktu penyimpanan 365 hari. Dan terakhir, kategori 2 dari sumber spesifik khusus, tidak dibatasi, maksimal penyimpanannya 365 hari. Gambaran mekanisme perizinan pengolahan limbah B3. Pertama, permohonan izin sesuai Permen LH 19/2009. Lalu, evaluasi kelengkapan administrasi, dokumen administrasi dan teknisi. Lalu, evaluasi teknis, verifikasi lapangan, PRFU teknis, penetapan keputusan, dan terakhir penerbitan izin. Next, jangka waktu proses perizinan pengolahan limbah B3. Tahapan pertama penyimpanan 45 hari, kedua pengumpulan 45 hari, tiga pengangkutan 45 hari, keempat pengolahan 45 hari, dan terakhir penimbunan 45 hari juga. Masa berlaku perizinan. Yang pertama penyimpanan 5 tahun dan dapat diperpanjang. Kedua pengumpulan 5 tahun dan dapat diperpanjang juga. Yang tiga pengangkutan 5 tahun dan dapat diperpanjang juga. Keempat pengolahan 5 tahun dan dapat diperpanjang juga. Dan terakhir penimbunan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pemanfaatan limbah B3. Sumbernya industri semen, limbah silika interkontaminasi, pemanfaatan industri refractory. Yang kedua, rumah sakit, ada bisa masker medis sama jarum suntik. Pemanfaatnya plastik polipropelen murni, untuk jarum suntik stainless steel murni. Pembakaran batu bara, fly bottom es, pemanfaatan jadi batako. Industri perminyakan, sulfat bekas, pemanfaatan bahan bakar. Industri makanan kaleng, kemasan kaleng, pelubaran logam. Industri minuman botol dan kaleng, kemasan botol, kerajinan tangan, untuk kemasan kaleng, kompor mini. Pulp and paper, paper sludge, dan pemanfaatannya kertas low grade. Untuk pengangkutan limbah B3 bisa truk tangki, truk kargo, drum baja, drum plastik. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.